Halo, saya mau ikut komentar sedikit gitu terkait dengan kejadian yang menimpa salah satu MC hitsnya Lampung, yaitu Yanto Wibowo atau Mister Siluman, yang kabarnya lihat di media sosialnya dia pernah mengalami insiden di mana dia datang-datang jauh-jauh dari rumah di Tanggamus gitu ke lokasi acara, berangkat pagi-pagi nggak sarapan, tapi ternyata pas sampai di lokasi acara dia itu nggak boleh nge-MC oleh ketua adat dan juga panitia. Penyebabnya kenapa ya sebenarnya kok kejadian itu bisa kejadian? Sebenarnya ada beberapa faktor. Kalau saya juga sebagai seorang MC, biasanya kalau saya ngalamin dapat job MC, yang pertama saya perlu briefing sama keluarga dan juga vendor, apalagi kalau misalkan ada WO. Briefing itu penting. Yang pertama untuk kita mengenal susunan acara. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengenal vendor-vendor yang akan kerjasama. Dan yang ketiga, kita bisa mengenal pengantin dan juga keluarganya. Sehingga waktu kita datang di RIH, itu udah biasa kayak udah kenal aja gitu. Kemudian briefing itu juga menjadi salah satu tolak ukur suksesnya acara. Karena kita tahu rundown acara. Walau mungkin, maaf kalau saya atau yang Wibowo juga biasa nge-MC. Tapi biasanya kalau datang ke suatu lokasi acara itu kan deg-degan itu masih gitu. Lumrah itu wajar. Apalagi kalau misalkan acaranya memang acara-acara yang datang tuh pejabat atau acaranya pejabat gitu ya. Tamu-tamunya para pejabat. Dan hal yang dialami Yanto Wibowo ini bukan hal yang cuma dialami Yanto gitu, bisa jadi dialami oleh teman-teman yang lain. Alhamdulillah saya sebagai MC belum pernah tuh ngalamin hal yang seperti itu gitu. Tahu-tahu mic-nya direbut atau nggak boleh nge-MC itu nggak pernah. Tapi saya selalu wanti-wanti dengan pihak keluarga atau pihak WO. Biasanya kalau dia pakai WO saya koordinasi sama WO. Tapi kalau enggak saya wanti-wanti sama keluarga. Tolong ya Bapak Ibu nanti kalau pas saya nge-MC khususnya acara resminya kayak akad nikah sampai kira pengantin sampai acara seremoninya, kalau ada pihak keluarga yang misalkan ada tahu-tahu mendadak merubah acara, langsung ngomong aja ke PIC MC atau langsung ngomong ke saya sebelum acara dimulai gitu. Dan saya biasanya sebelum acara mulai itu udah nemuin tuh keluarga gitu. Bu, ini susunannya ya seperti ini, Bapak acaranya seperti ini ya gitu. Dari keluarga yang jauh dan lain-lain. Tujuannya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Karena maaf, biasanya ada tetua adat atau orang-orang yang dianggap tua yang datang dari jauh, datang dari kampung, tahu-tahu ngomong, saya ini keluarganya, misalkan gitu. Saya ini keluarganya, saya di kampung biasanya nge-MC, saya biasa nge-MC acara di kampung. Atau, kok acaranya begini nggak sama di kampung? Please ya Bapak Ibu, mohon maaf, bukan kita tidak menyamakan dengan kampung halaman, tapi biasanya di suatu daerah ada satu hal yang beda dengan daerah kampung kita. Mungkin di kampung Bapak Ibu acaranya seperti, tapi kalau pas di acaranya yang punya hajat itu acaranya seperti ini. Wajar kok beda-beda dikit, tujuannya sama, yaitu membuat keluarga sakinah mawaddah warohmah. Kalau pernikahan, betul nggak? Jadi mungkin beda-beda tipis lah. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, tolong jangan sampai kejadian MC nggak boleh nge-MC gitu oleh tetua adat dan lain-lain. Ya menurut saya sih koordinasi sih, karena koordinasi itu penting. Mungkin keluarganya nggak tahu nih bahwa itu adalah MC-nya yang sudah dibayar mahal oleh pihak keluarga, atau juga mungkin itu yang ngambil mic itu biasa nge-MC di kampung sehingga dia nganggap acaranya harus sama dengan di kampung. Kejadian ini mudah-mudahan nggak kejadian lagi ya sama teman-teman MC yang lain, dan selamat kepada Yanto. Aku ucapin selamat karena apa? Selamatnya dia udah naik kelas, udah mengalami hal yang seperti itu. Malu pasti ya, karena kita udah datang, udah nyentrik tuh, tahu sendiri Yanto Wibowo kan kalau mau nge-MC gimana. Sampai sana pas mau megang mic diambil tuh mic-nya oleh pihak tetua adat atau panitia karena dia nggak boleh nge-MC. Ujungnya apa? Yanto Wibowo-nya kecewanya karena dia itu pembayarannya tidak sesuai dengan perjanjian awal, karena alasan yang membayar itu dia nggak nge-MC gitu, nggak nge-MC sehingga minta potongan harga. Ya mau gimana ya Yanto ya, kejadian ini kan nggak diinginin gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah itu Yanto langsung dapat job lain, rezekinya lain, dan Gilang Dirga memberikan uang lebih, honor lebih saat dia jadi bintang tamu di TV nasional. Nah itu kan rezeki nggak diduga-duga, tapi itu menjadi pengalaman berharga untuk kita semua. Yanto sudah mewakili isi hati dari teman-teman MC yang lain, kekecewaannya seperti apa. Tapi ini antisipasi untuk kita semua yang belum mengalami hal yang sama seperti Yanto Wibowo, supaya tidak kejadian lagi. Kita harus lebih koordinasinya lebih kuat lagi sama vendor dan juga tuan rumah gitu. Karena itu penting banget. Penting banget. Terima kasih teman-teman.